Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ustadz ustazah dimanapun berada, pada hari ini saya sedang ada di Camp Hulu Cai di Ciawi di daerah Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah di sini tempatnya sangat luar biasa, banyak tanaman, banyak bunga-bunga. Nanti bisa dilihat ya, tempat yang sangat recommended untuk ayah bunda menghabiskan waktu dengan keluarga. Tidak kalah bahagianya, kami hari ini saya bersama dengan tim senterku yaitu tim Hoiroma Pusat sedang mengadakan raker atau rapat kerja selama 3 hari dari tanggal 29 sampai tanggal 31 Oktober 2021. Nah, hari ini hari terakhir kami raker di sini. Sangat berbahagia saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan founder dari Hoiroma yaitu Umu Khoir atau Ustazah Emi Khairani. Bagaimana kabarnya hari ini, Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Bahagia ya, senang. Pemandangannya indah, iya, warna-warni, Masya Allah. Ini baru tanaman ya, yang kecil-kecil ya, ya? Iya, ini baru sebagian kecil dari tanaman atau tumbuhan ciptaan Allah yang daunnya berbagai bentuk, berbagai warna, dan warna, demikian juga bunganya berbagai bentuk dan warna. Kita baru lihat ya, ada daun warnanya tadi Tosca. Betul. Masya Allah, kalau di tempat kita belum tentu kita lihat ya. Nah, iya, baru perdana tuh saya ngelihat Tosca. Tosca, iya benar-benar. Jadi biasanya kan daun itu banyaknya warna hijau. Nah, di sini kita Masya Allah matanya dimanjakan dengan warna-warni daun dan warna-warni bunga. Iya, anak-anak kalau ditanya atau orang tua bahkan kalau ditanya daun itu warnanya apa? Iya. Nah, di sini terbantahkan. Di sini terbantahkan dan dilihat langsung. Ini daun warna apa? Oh, ada yang merah, ada yang orange. Ada yang perpaduan. Iya, ada yang gradasi berapa warna ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi rapat kerjanya dipilih di tempat ini supaya mikir tapi bahagia gitu ya. Iya, betul. Karena memang kan kalau mikir itu perasaannya harus tenang, senang. Nah, insya Allah jadi supaya kebijakan yang dikeluarkan itu terbaik ya, ya. Iya, betul. Jadi jangan dalam tekanan, jangan dalam keadaan capek, jangan dalam keadaan stres, tapi dalam keadaan fresh. Makanya sebelum kita pertemuan kita lihat taman-taman keliling-keliling dulu gitu ya. Jadi matanya segar, pikirannya segar ya, Betul. Dan perut alhamdulillah tadi sudah kenyang juga. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan pertama, ini raker itu kan dalam rangka jadi dari tim senterku berkumpul saling ini pendapatnya bagaimana supaya cabang-cabang ini memiliki kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam hal strategisnya, dalam administrasinya gitu ya. Untuk informasi kepada ayah bunda atau ustadz ustazah, raker ini diadakan 1 tahun sekali ya, Betul. Dan kami juga ada rapat setiap 1 bulan sekali. Ya, untuk evaluasi atau untuk hal-hal yang terbarunya, laporan-laporan dan sebagainya. Betul. Nah, ini tim senterku ini adalah tim yang saat ini ada fresh juga ya, ya. Ada yang barunya juga dari tim. Saat ini ada, kalau saya tidak salah, kesekretariatan, ada pendidikan, ada litbang, ada kurikulum, ada percabangan, terus ada standarisasi. Yang terakhir media ya, ya. Media. Nah, insya Allah akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari cabang. Nah, ini sebenarnya harapan kepada tim senterku itu apa sih, Harapan terbesarnya bagaimana? Silakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ayah bunda, ustadz ustazah. Semoga niat baik ini Allah mudahkan jalannya, Allah lancarkan dan Allah kabulkan sebagai niat baik yang akan terrealisasi insya Allah ya. Jadi tim senterku ini memang tim implementasi ya, yang akan memikirkan, merencanakan agar seluruh unit Khairul Ummah di Indonesia itu menjadi representasi dari pelaksanaan konsep pendidikan Islam. Nah, sehingga memang harus ada standarisasi, karena kalau tidak ada standarisasi nanti ada pengelolaan yang kurang bagus, atau ada mungkin profil guru yang kurang bagus di unit tertentu, itu bisa menjadi bisa jadi menjadi aib buat seluruh KU. Dan yang lebih parah, dan ini tidak boleh terjadi, semoga memang tidak pernah terjadi, seolah-olah konsep pendidikan Islam itu tidak bisa direalisasikan gitu. Nah, maka tim senterku ini menjadi sebuah tim yang akan merencanakan kebijakan-kebijakan teknis
sehingga konsep pendidikan Islam itu real terlaksana di lapang dan semua unit KU itu bisa menjadi representasi dari implementasi konsep pendidikan Islam. Nah, itu harapan saya, sehingga memang umat melihat betapa bagusnya konsep pendidikan Islam itu, betapa baiknya output, ya, betapa cerdasnya output dari konsep pendidikan Islam itu, betapa baiknya output dari konsep pendidikan Islam itu. Karena apa? Karena lahirlah generasi yang profil-profil menebar kebaikan kepada banyak orang, menebar kebaikan bahkan secara universal. Seorang muslim itu harusnya menebar kebaikan ke seluruh penjuru bumi gitu. Demikian. Jadi tim Centerku itu harus menjadi yang paling terdepan untuk mencontohkan, membuat kebijakan gitu betul. ya. Jadi tim Centerku ini memang ya harus berpikir kebijakan skala nasional. Tim Centerku ini diperlukan sebagai tim yang akan membantu semua unit cabang untuk bagaimana sih merealisasikan konsep pendidikan Islam ya yang akan mendidik generasi kaum muslimin itu menjadi generasi khairu ummah. Siap, Masya Allah. Jadi benar tim Centerku itu ujung tombak dari pemikiran-pemikiran saat ini ya yang mereka akan menggerakkan cabang-cabang yang ada di bawah dari Khairul Ummah Pusat ya Iya. Dan memang konsep pendidikan Islam itu nggak bisa dijalankan sendiri ya. Iya. Jadi saya sebagai mungkin kalau disebut founder itu ya pemikiran-pemikiran yang diadopsi Khairul Ummah itu semua pemikiran Islam, hanya kita pilih gitu ya. Untuk kita fokuskan itu yang kita emban, kemudian untuk terrealisasinya menjadi wadah-wadah yang akan mendidik generasi, ya pastilah harus ada sistem yang dikembangkan dan sistem itu pasti ada struktur kepemimpinannya, ada programnya, ada SDM dengan kualifikasi tertentu, maka barulah berjalan pendidikan tersebut. Masya Allah. Jadi semoga, mohon doanya juga, semoga raker kita ini lancar ya jadi ada hasil-hasil yang terbaik ya Nah, ini selanjutnya adalah berbicara tentang Khairul Ummah atau pemimpin umat. Ini sesuatu yang besar ya Kita juga punya empat output yang sangat luar biasa. Yaitu bersaksi Islam, berkepribadian Islam, terus berjiwa pemimpin, faqih fiddin, dan juga terdepan dalam sains dan teknologi. Nah, ini dengan 4 output yang kita step by step kita rencanakan, tetapi kita punya tantangan nih dan tantangan setiap zaman itu berbeda. Nah, anak-anak sekarang ini tantangannya itu bukan berupa senjata tajam atau bukan dihalangi apa gitu ya tapi memang merasuk ke dalam keseharian mereka, lembut tapinya merusak dari dalam ya kalau anak-anak sekarang. Nah, optimisme dalam mewujudkan output KU itu di tengah-tengah tantangan ini bagaimana Ya, saya berlandaskan pada suatu filosofi innamal a'malu binniyat ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya aktivitas itu berdasarkan niatnya, dan ini niat ini menjadi sebuah rukun kalau di dalam ibadah mahdoh ya. Jadi tidak sah sholatnya kalau tidak niat, tidak sah saumnya kalau tidak niat, tidak sah hajinya kalau tidak niat, kan gitu ya. Nah, ternyata niat ini memang pengaruhnya besar. Niat ini membuat kita fokus. Nah, karena konsep pendidikan Islam itu adalah berbasis wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu pencipta manusia dan pencipta alam semesta ini sebagai sarana kehidupan manusia, maka berlandaskan suatu keyakinan. Kemudian ranah kita adalah ranah upaya, keberhasilan itu adalah ranah Allah, hasil itu adalah ranah Allah, maka dengan penuh keyakinan kita jalankan ranah kita sebagai ikhtiar, maka apapun kondisinya kita harus melakukan itu, karena bagi Allah sebenarnya mudah saja. Allah hanya ingin melihat perjuangan kita, dan perjuangan kita ini akan melayakkan kita mendapatkan kenikmatan abadi di yaumil akhir gitu ya. Jadi sudahlah berjuangnya itu sebenarnya tidak lama gitu ya, tidak lama. Hidup di dunia ini kan kalau hitung hari akhirat hanya kira-kira 1,5 jam. Nah, kita berjuang 1,5 jam, tapi kita mendapatkan suatu kehidupan mewah, super mewah dalam waktu yang tak terbatas.
ya maka cara pandang seorang muslim yang dilandasi oleh iman berarti ya tak seberapa sebenarnya yang akan kita kerahkan, yang akan kita perjuangkan sekalipun berdarah-darah, ya hanya 1,5 jam gitu. Layak ya untuk diperjuangkan. Ya sangat layak karena memang ini menjadi jaminan bagi kita untuk selamat menjalani kehidupan dunia ini untuk mendapatkan nanti balasan kehidupan super mewah gitu ya, super mewah. Nah, siapa sih yang nggak mau? Kalau akalnya sehat dia pasti mau. Nah, bermodalkan seperti itulah saya ya mengajak ya, termasuk Bu Liha dan mengajak semua yang saat ini bergabung di Khairul Ummah untuk kita sama-sama berjuang dengan penuh keyakinan untuk mengimplementasikan, mengupayakan sekuat kemampuan kita tentang sebuah konsep pendidikan Islam. Kalau sistem saya tidak berkatakan sistem, karena memang sistem itu harusnya bangsa ya. Tapi kita juga bikin sistem sekolah gitu. Tapi kita tidak bisa pengaruhnya skala bangsa, tapi skala komunitas. Tapi paling tidak skala komunitas Khairul Ummah ini bagaimana agar dia bisa merepresentasikan kehidupan Islam dalam pola hidup keluarga, pola hidup komunitas, sehingga di tengah umat tuh ada bayangan, betapa indahnya hidup dalam peradaban Islam gitu ya, betapa bahagianya, betapa indahnya, betapa baiknya, apabila berapa teraturnya, betapa nikmatnya kalau semua generasi itu dididik dengan cara Islam, karena semua akan menjadi orang baik, semua berpikir menebar kebaikan pada banyak orang, sehingga akan dengan sendirinya keburukan-keburukan itu akan terbenam, akan tenggelam, dan kejahatan-kejahatan itu juga akan tereliminir karena semua orang berpikiran menebar kebaikan pada banyak orang, bukan cuma menebar kebaikan kepada dirinya. Nah, itu yang membuat saya terus semangat dan saya mencoba mengajak ya teman-teman, mengajak orang-orang yang peduli pada generasi, yang perlu peduli pendidikan generasi untuk ya terus semangat merealisasikan idealisme apapun tantangannya, karena bagi kita tantangan itu hanyalah ujian, tapi Allah sangat kuasa untuk memudahkan kita. Allah sangat kuasa untuk memberikan kemenangan itu lewat tangan-tangan kita. Nah, tinggal layak nggak kita mendapatkan pertolongan Allah, sehingga ini sekaligus juga perbaikan bagi diri kita. Jadi kalau kita menjadi pendidik generasi Khairul Ummah, maka kita berarti harus melayakkan diri kita menjadi pendidik. Berarti otomatis kita akan memperbaiki diri kita, otomatis kita akan belajar karena dalam dunia pendidikan seperti kondisi kehidupan saat ini, sistem yang demikian luar biasa ya, ancamannya pada generasi sekarang itu liberalisasi ya, liberalisme. Kemudian itu kalau dalam bahasa saya sebenarnya ancaman liberalisme bagi cara berpikir generasi ini adalah ancaman murtadan gitu. Jadi dia rela dengan cara berpikirnya, dia tidak merasa naif keluar dari Islam, dia tidak merasa naif bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah min zalik. Nah, saya seram memikirkannya, maka bagi saya daripada menghadapi dan melihat menyaksikan bahaya itu, saya akan lebih memilih untuk menyibukkan diri agar generasi tentu saja dengan sekuat kemampuan tidak di depan mata saya ancaman pemurtadan itu terjadi gitu. Apalagi kalau itu nanti lama-lama akan menimpa orang-orang di sekitar kita ya. Saya tidak bisa saya tidak bisa membayangkan itu gitu ya. Iya. Jadi diawali tadi dengan niat ya Iya, betul. Niat dulu, yang penting kita itu punya tujuan yang baik. Betul. Tujuan kita bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga juga ya ya, tapi memang untuk generasi. Dan lalu dengan yang dilakukan oleh senterku dibawahi oleh Umu, yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang ditransfer kepada pengelola di cabang-cabang, dan juga dikuatkan oleh orang tua untuk mewujudkan output KU tadi ya. Jadi insya Allah kita hadapi tantangan ini dengan optimis. Iya, betul. Ya, siap. Dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Iya. Nah, tinggal kita melayakkan diri agar Allah memang melihat upaya itu melihat kita bahwa kita layak dapat pertolongan. Iya, betul. Oke, nah tadi ini orang tua. Keunggulan dari Khairul Ummah itu kan dia itu orang tua itu beneran di-upgrade juga dari awal mau masuk aja ada diklat orang tua, terus ada workshop bahasa bagaimana orang tua berbahasa kepada anak ya terus ada parenting yang tema-temanya disesuaikan dengan kebutuhan dari orang tua, terus ada juga daurah tahsin, daurah tahfiz, dan itu
sih alasan dari Khairul Ummah ada agenda-agenda tersebut, padahal mendidik anaknya saja itu udah lelah. Agenda dari siswa itu udah panjang gitu, hampir setiap bulan ada agenda anak-anak. Ditambah lagi kok ngapain Khairul Ummah itu mau capek-capek mengagendakan untuk upgrading orang tuanya. Alasannya apa, Ya kan Khairul Ummah ini kan semua konsepnya berbasis akidah Islam. Nah, maka konsekuensinya sebuah sekolah berbasis akidah Islam atau berbasis iman, maka apapun yang dilakukan itu ya memang ada landasan hukumnya, ada landasan teorinya gitu ya. Nah, ada landasan ilmunya gitu. Nah, maka kenapa sih Khairul Ummah harus bercapek-capek untuk membina orang tua gitu? Karena memang di dalam Islam itu yang bertanggung jawab terhadap generasi itu adalah tanggung jawab pertama dan utama tuh orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidan au yumajjisan au yunasiron. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu warnanya apa? Apakah Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, jadi ketika anak dilahirkan dalam keadaan fitrah berarti orang tua punya tanggung jawab memelihara fitrah. Fitrah dalam hal ini adalah fitrah keimanan, condong kepada kepada agama Allah yang lurus, din yang hanif, dan itu juga menjadi sesuatu yang sudah dipaparkan oleh Allah lewat ayat-ayat Al-Qur'an ya, bahwa setiap manusia ketika terlahir itu ya memang dia sudah mengambil janji dengan Allah bahwa dia mengakui ya, ketika Allah bertanya di dalam, ketika manusia Bani Adam itu masih dalam rahim ibunya, alastu birabbikum? Nah, jawabannya adalah bala. Jadi setiap manusia itu sebelum dia terlahir dia udah berjanji untuk mengakui Allah sebagai Robnya. Nah, berarti ketika dia terlahir dia punya fitrah keimanan. Nah, inilah yang wajib dipelihara oleh orang tua. Potensi yang Allah berikan ini, kalau orang tua nggak punya ilmunya, ini potensi ini bisa terkubur, tidak tereksplor atau tidak terangkat ke permukaan, tidak dominan gitu ya. Nah, maka kalau fitrah keimanan ini tidak bisa diberdayakan, tidak bisa dipelihara, bahkan tidak bisa dinaikkan bobotnya, maka yang harusnya beriman itu mudah, taat itu mudah. Ya, di sisi lain liberalisme itu luar biasa ya. Bahkan sekarang ya ancaman pemurtadan. Nah, liberalisme itu kan endingnya nanti ateisme juga gitu ya. Nah, maka sangat-sangat sombong lah manusia itu kalau sampai tidak mengakui Allah sebagai Robnya, padahal dia berjanji di dalam setiap perut ibu sebelum manusia terlahir itu sudah mengakui gitu. Nah, maka karena betapa pentingnya peran orang tua inilah, dan itu adalah sebagai konsekuensi dari keimanan bahwa memang orang tua itu peran utama ya, peran pertama dan utama, maka perlu orang tua itu diedukasi, terutama peran orang tua dalam mendidik anak-anak yang belum baligh. Itu innamal a'malu binniyatnya harus ada pada orang tua. Maka kalau kita berjibaku begitu susahnya saat ini mendidik anak-anak menjadi soleh-solehah, itu kalau orang tuanya nggak dirubah jadi soleh-solehah, ya kita akan kerjanya luar biasa. Tapi begitu orang tua punya niat berubah menjadi soleh-soleh, kita akan mudah mendidik anaknya. Apalagi kemudian orang tua berjibaku untuk memperjuangkan dirinya atau sungguh-sungguh berupaya membuat dirinya soleh-soleha, lalu kemudian berjuang untuk anaknya, maka kita enak banget itu mendidik anak-anak. Jadi optimisme kita untuk melahirkan anak-anak generasi Khairul Ummah ya, yang bersaksi Islam, berjiwa pemimpin, faqih fiddin, terdepan dalam saintek, itu akan terasa akan lebih mudah realisasikan dan real, bukan mimpi gitu. Tapi memang bukan mustahil, tapi memang real bisa kita realisasikan. Nah, justru tantangan terbesar dalam hal pendidikan anak ini ketika orang tua tidak peduli dengan pendidikan anaknya, dan sementara peran utamanya itu adalah ada pada orang tua. Di samping memang kita juga ya harus menyelamatkan orang tua juga lah, agar dia menjalankan perannya dan tanggung jawabnya sebagai orang tua itu supaya dia selamat dari azab Allah. Nah, insya Allah kalau kita mendidik anak lalu kemudian
kita didik orang tuanya menjadi guru terbaik bagi anaknya, maka proses pendidikan itu akan berjalan lebih lancar gitu ya, sehingga idealisme untuk melahirkan generasi khairul ummah itu akan semakin terasa dekat, sehingga perjuangan itu punya energi untuk terus berlanjut gitu, tidak. Oke, siap Jadi itulah kenapa khairul ummah itu memasukkan salah satu misinya, yaitu mengembalikan peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utamanya ya Iya, betul. Dan di khairul ummah juga ya Bunda, ada wawancara orang tua sebelum masuk putra-putrinya diterima. Jadi khairul ummah ingin melihat mampu tidak orang tua untuk bersinergi dengan khairul ummah dalam mewujudkan target-target output khairul ummah itu ya ya. Iya. Sebenarnya bukan cuma mampu, mau itu yang pertama ya, sebenarnya. Mau nggak mendidik anaknya secara Islam, mau nggak bersinergi dengan khairul ummah, karena ternyata terutama bagi yang anak usia dini dan anak usia prabalik ya, yang belum balik, innamal a'malu binniatnya itu ya di orang tua porsinya mau dulu ya, gitu. Mau, kemudian mau belajar. Pertama mau dulu mendidik anaknya dengan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu dengan konsep pendidikan Islam. Yang kedua mau belajar. Nah, yang ketiga mau melaksanakan. Nah, ini by proses itu tidak apa-apa, yang penting maunya itu ada. Karena tadi kan innamal a'malu binniyat. Daripada dia sebenarnya mampu tapi tidak mau. Nah, ini lebih berat gitu ya. Nah, karena itu memang ada wawancara supaya ya satu persepsi ya dalam mendidik anak, supaya tidak saling menyalahkan tapi saling ta'awun gitu ya, saling kerjasama, saling support untuk memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak. Demikian. Nah, Ayah Bunda, khairul ummah ini berdiri dari 2008 ya Iya, untuk SD-nya ya, kalau TK-nya dari 2004. Nah, 2004, bahkan lebih jauh lagi. Nah, ini sudah sekitar 13 tahun SD-nya. Saat ini sudah ada 82 titik cabang khairul ummah yang dari SD sampai SMA ya ya. Iya. Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bangka Belitung ya ya. Nah, itu khairul ummah terus berkembang, kepercayaan umat terhadap khairul ummah terus meningkat ya ya. Betul. Nah, saya penasaran kira-kira grand design apa sih? Tuh punya mimpi apa? 10 tahun dari sekarang itu akan melihat khairul ummah itu seperti apa Ya. Silakan. Saya ingin 10 tahun yang akan datang tuh khairul ummah itu sudah menjadi setiap unit ya, setiap unit cabang itu sudah menjadi representasi dari implementasi konsep pendidikan Islam berbasis akidah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah untuk menjadi representasi itu kan perangkat yang paling penting itu kan SDM-nya ya. Nah, maka juga saya ingin bahwa khairul ummah itu sudah punya sekolah guru nantinya, sehingga tidak perlu mencari rekrutmen mencari gitu. Ya, karena memang berat ya orang yang siap dirinya sendiri siap untuk memiliki pola hidup Islam dan siap mendidik generasi dan keluarganya memiliki pola hidup Islam. Terus terang mencari guru yang siap ini susah. Jadi kita tetap harus membangun kompetensinya, integritasnya. Yang terberat itu sebenarnya proses integritas ya. Kalau kompetensi itu lebih mudah gitu. Nah, maka supaya itu dapat dua-duanya, integritasnya itu dia merepresentasikan seorang pribadi muslim sejati, kemudian kompetensinya juga relevan untuk mendidik generasi gitu, sehingga berbekas ya, pengajarannya itu berbekas, memberi pengaruh untuk melahirkan orang-orang baik gitu ya. Nah, maka sekolah guru ini menjadi sebuah tuntutan saat ini, dan semoga berharap segera bisa direalisasikan sehingga pada 10 tahun yang akan datang semua guru-guru khairul ummah sudah hasil didikan dari sekolah guru khairul ummah. Tidak hanya itu, ternyata juga orang tua, karena tadi ya menjadi penting sekali perannya. Saya juga khairul ummah nanti punya sekolah orang tua, sekolah menjadi orang tua, karena di mana-mana tidak ada sekolah menjadi orang tua gitu ya. Makanya sekarang marak banget parenting itu. Jadi tapi itu kan insidental, spot-spot yang tidak berkala gitu ya. Nah, sehingga memang perlu ada pendidikan menjadi orang tua, dan sangat bagus kalau orang tua itu dipersiapkan dari mulai sebelum hamil, saat hamilnya, sehingga dia sebelum punya anak dia sudah punya konsep pendidikan ya, dan ketika dia
mendidik itu mulai dari hamil gitu. Nah, Iya. itu kan luar biasa insya Allah ya, kalau dia terus belajar, dia terus memperbaiki diri, dan dia sejak anaknya dalam kandungan itu sudah mendidik anaknya dengan Al-Qur'an. Oh, itu insya Allah Iya. akan luar biasa, sebagaimana dulu para ibu-ibunya imam-imam terkenal seperti Imam Mujtahid yang 4 ya, Iya. Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad. Nah, mereka adalah ibu-ibu yang sangat tangguh ya. Iya. Ya, jadi kesiapan ibu-ibu untuk siap melahirkan generasi khairul ummah ketika dia dibekali dari awal ilmunya, saya yakin itu akan lebih baik generasi yang akan dilahirkannya Kalau nanti. sekarang learning by doing ya jadi orang Ya, tua. kalau sekarang betul. Tahu-tahu tiba-tiba ya. jadi orang tua. Apalagi sekarang ini, masya Allah, orang tua sangat sibuk, orang tua punya banyak kepentingan, sehingga sekarang ini lagi berkembang pembahasan toxic parent ya. Iya, benar. Jadi bukan orang lain yang meracuni kegagalan proses tumbuh kembang Iya. anaknya, Tapi tapi orang justru tuanya orang sendiri. tua, masya Allah ya. Jadi memang saat ini, karena apalagi di negeri ini tidak ada sekolah orang tua yang sifatnya reguler ya, Iya. maka khairul ummah juga ke depan semoga bisa mempersembahkan itu agar orang tua punya bekal ilmu mendidik anak-anaknya, dan anak-anaknya itu nanti menjadi generasi pemimpin yang akan menjadi pilar pembangun peradaban Islam di masa depan gitu. Siap-siap. Jadi sekolah untuk guru dan juga sekolah untuk Ya. ini orang tua ya. Om, Ya, betul. Sama sistem di khairul ummah itu strukturnya, mekanisme pembelajarannya, kemudian SOP di setiap pembelajaran, semuanya bisa terstandar di semua unit, sehingga semua unit itu menjadi representasi ya dari implementasi konsep pendidikan Islam. Satu lagi, saya berharap khairul ummah menyebar di semua provinsi di Indonesia gitu. Iya, siap. Kalau sekarang kan belum merata ya. Belum merata. Ada yang provinsi Lebih banyak di Jawa ya, Om ya? Iya, betul. Nah, ini khairul ummah ini big job ya Om ya. Ya, Bukan oh, hal ya, sepele, betul. bukan receh ya khairul ummah ini ya Om ya. Butuh dana besar, butuh Dana effort besar. energi yang Nah, besar gitu ya. ini. Nah, Betul. ini dan di sini energinya besar. Dan ada juga yang ujung tombak ini kan sebenarnya pendidik-pendidik ini loh Om. Ya, Jadi betul. guru-guru di sekolah dan juga guru di rumah iya. atau orang tua ya. Iya. Nah, ini pesan apa sih Om? Pesan apa yang akan Umu sampaikan kepada para pendidik ini sehingga apa ya tadi cita-cita besar ini tuh bisa dijalani bareng dari KU Centernya dan juga dengan pendidik-pendidik tadi itu Om. Silahkan. Ya. Saya menyerukan kepada ustadz-ustadzah yang saat ini menjadi pendidik, ayah bunda yang saat ini menjadi orang tua dari anak-anaknya, jadilah pembuat sejarah yang akan memberikan goresan sejarah yang itu akan menjadi pembuka pintu surga, sejarah untuk membuat sesuatu yang tadinya dianggap mustahil, tapi benar-benar kita menjadi tombak, ujung tombak, bahkan mungkin pemula pejuang untuk melahirkan itu, yaitu melahirkan generasi pemimpin, generasi khairul ummah yang pernah terjadi dalam masa kejayaan Islam. Sekalipun kita tidak menikmatinya sekarang, tapi paling tidak kita sudah memancangkan tiang pancang untuk munculnya bangunan-bangunan itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya Om ya, tadi kalau saya boleh kesimpulkan nih, jadi kita tuh harus meluruskan niat dari Betul. awal. Kita harus tetap semangat, tetap optimis, Ya. terus kita layakkan diri untuk menerima bantuan dari Betul. Allah ya. Insya Allah kalau kita bersemangat, niatnya sudah lurus, insya Allah Allah akan melihat perjuangan kita semua. Betul. Apalagi dari KU Center sudah mempersiapkan yang terbaik dan insya Allah orang tua juga ini ya ya, siap untuk lari bersama dengan khairul ummah ya Om ya. Semoga ya, Semoga kalau ya. sudah diedukasi saya yakin siap. Siap ya, Om, Tapi ya. kalau belum diedukasi ya memang agak Ayo kita terseret-seret. bersemangat untuk edukasi diri ya, Om. Dan ada satu lagi Iya. tadi yang saya lupa menyampaikan. Saya juga kan salah satu konsep pendidikan Islam itu adalah pendidikan itu berbasis wakaf Oh, ya. iya. Jadi bukan berbasis SPP. Pendidikan itu bukan bisnis gitu ya. Pendidikan Islam ini ya Om ya. Pendidikan Islam itu bukan bisnis, tapi pendidikan Islam itu adalah menebar kebaikan pada banyak Iya. orang, mendidik generasi agar di masa depan bangsa itu menjadi jaya, Islam itu menjadi jaya gitu ya, dengan
mengembangkan dan mengimplementasikan konsep-konsep yang sudah Allah berikan lewat Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, karena itu Khairul Ummah juga punya tekad ya, sejak kira-kira 2 tahun yang lalu, dan ada sudah beberapa unit yang memulai. Harapannya seluruh unit Khairul Ummah di Indonesia itu memang sudah punya sumber pembiayaan di luar SPP yang berbasis wakaf ya, terutama wakaf produktif ya, karena memang di negeri-negeri Islam sampai saat ini masih banyak perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah yang di bawahnya itu di negeri-negeri Islam banyak yang orang tua tidak perlu bayar ketika negara masih memberlakukan sekolah itu berbasis wakaf. Kalau negara bisa berbasis kekayaan alam itu lebih besar lagi, tapi paling tidak kita sebagai swasta kita berbasis wakaf, sehingga nanti semakin banyak generasi dari kaum muslimin, semakin banyak anak-anak kaum muslimin yang kita bisa didik dengan didikan terbaik, juga semakin banyak orang tua yang kita bisa didik agar menjadi orang tua terbaik, semakin banyak guru-guru yang kita didik agar menjadi guru terbaik yang siap untuk melahirkan generasi Khairul Ummah, generasi pemimpin di masa depan. Allahu Akbar. Dengan ini sudah terbayang nantinya ya, kalau kita dengan semangat terus seperti ini akan terlihat bagaimana nanti generasi kedepannya ya, generasi Islam yang kuat ya ya. Kalau kita pendidiknya semangat, insya Allah Allah juga akan memberikan jalan yang mudah gitu, insya Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Nah, ayah bunda, ustadz ustazah, demikian tadi ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan masya Allah ini memang memiliki power yang sepertinya memang habis dicas kalau kita habis ngobrol dengan ya ya. Jadi mohon doanya semoga Khairul Ummah Center bisa menyajikan yang terbaik untuk cabang-cabang Khairul Ummah dan juga ayah bunda di rumah. Lalu mohon doanya juga semoga tadi grand design-nya bisa tercapai dalam waktu bertahap ya ya, insya Allah ya, dari sekolah gurunya, dari sekolah orang tua, juga sekolah berbasis wakafnya tadi ya ya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih